semuanya, ketemu lagi dengan aku, Suryaningsih, dan di sini kita akan membahas mengenai soal akuntansi lanjutan dari video aku yang sebelumnya, yaitu dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel aku ini, dan buat kalian yang baru aja datang, jangan lupa juga ya buat dukung channel YouTube aku dengan cara tekan subscribe, tekan tombol bel, like dan komen. Terima kasih. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke soal nomor 6. Aku ambil dulu soalnya. Soal nomor 6. Ini dia soal nomor 6. Perusahaan membuatkan program komputer untuk pelanggan yang lain senilai 3.500. Pelanggan baru membayar 1.500. Pelanggan akan membayar sisanya di waktu yang akan datang. Berarti perusahaan ini kan telah menyelesaikan kewajiban dia, yaitu membuatkan suatu program komputer kepada si pelanggannya dengan harga 3.500. Karena perusahaan ini telah menunaikan kewajibannya, berarti perusahaan telah dapat mengakui itu sebagai pendapatan. Dan dia baru menerima cash, uang tunai sebesar 1.500. Sisanya ini akan dibayar oleh pelanggan di waktu yang akan datang, yaitu sebesar 2.000. 2.000 ini dari 3.500 dikurangi dengan 1.500, jadi dapat 2.000. 2.000 ini belum diterima oleh perusahaan. Kenapa? Karena pelanggan ini akan membayar di kemudian hari. Jadi perusahaan masih memperoleh. Jadi perusahaan ini ada hak yang tertunda yang belum diterimanya dari si pelanggan. Jadi perusahaan memiliki suatu kekayaan, ya, bisa dibilang kekayaan. Kenapa? Karena dia ini memiliki hak dari suatu kewajiban yang telah ia tunaikan, yaitu kewajiban membuat software komputer atau program komputer. Jadi ini diakui oleh perusahaan sebagai piutang. Jadi nanti jurnalnya yaitu adalah cash debit sebesar 1.500 karena perusahaan memperoleh uang dan kas bertambah maka di debit. Lalu piutang ini kan masuk ke kelompok aset, berarti kalau dia bertambah maka dia di debit sebesar 2.000. Lalu yang dikredit ini adalah pendapatan perusahaan karena dia telah menunaikan kewajibannya, yaitu sebesar 3.500. Seperti ini jurnalnya, jeng. Oke, lanjut yang ke-7. Perusahaan membayar berbagai beban usaha sebagai berikut. Ada beban sewa sebesar 600, gaji sebesar 900, dan beban listrik, air, dan telepon sebesar 200. Jadi, perusahaan akan mencatatnya sebagai beban-beban. Kalau beban ini bertambah, maka perusahaan akan menempatkannya ke sebelah ya debit, karena perusahaan ini menurut persamaan akuntansi yang ketiga, kalau beban ini bertambah maka dia di debit karena posisinya ada di sebelah kiri. Jadi nanti kita rinci, ada beban sewa, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, dan masing-masing sebesar 600, 900, 200 itu tadi nanti kita debit. Lalu yang dikredit yaitu kas karena perusahaan membayarnya secara tunai. Lanjut soal yang ke-8. Perusahaan membayar uang yang terjadi dari transaksi nomor 5 sebesar 250. Nah, transaksi nomor 5 ini kan kita udah bahas di video aku yang sebelumnya mengenai tutorial akuntansi nomor 1 sampai dengan 5. Kalau kalian belum lihat, aku persilahkan kalian buat lihat di sana. Aku bahas nomor 1 sampai 5. Aku bacain sekali lagi mungkin yang nomor 5 ya. Perusahaan memasang iklan pada surat kabar dengan ongkos sebesar 250. Jumlah tersebut akan dibayar kemudian. Jadi perusahaan ini kemarin kan melakukan suatu utang beban iklan. Jadi kemarin kita menjurnal beban iklan yang dikredit yaitu utang ban atau utang, tergantung perusahaan mau pakai akun yang mana. Kita asumsikan perusahaan ini memakai akun utang ya. Jadi nanti kalau perusahaan ini membayar utangnya, berarti kan kasnya berkurang. Kalau kas berkurang, asetnya kan berkurang. Berarti kalau aset berkurang, maka dikredit. Berarti kasnya dikredit. Lalu yang di debit ini adalah utang. Kenapa utang? Karena utang perusahaan ini berkurang. Kenapa? Karena dibayar secara tunai ini. Lanjut nomor 9. Sebagian piutang yang terjadi dari transaksi nomor 6 yaitu sebesar $600 telah diterima uangnya. Jadi transaksi nomor 9 ini berkaitan dengan soal nomor 6.
Nomor 6 itu soalnya perusahaan membuatkan program komputer untuk pelanggan yang lain sebesar 3.500, tapi perusahaan ini baru menerima 1.500. Berarti perusahaan ini masih memiliki hak kepada si pelanggan, yaitu sebuah piutang sebesar 2.000. Dan perusahaan ini kan udah membuat jurnal. Di nomor 6 tadi kan kita membuat jurnal, yaitu kas sebesar 1.500, lalu piutang 2.000, dan yang dikredit yaitu pendapatan sebesar 3.500. Maka nomor 9 ini kita mengakui kembali, yaitu sebesar 600 itu adalah piutang yang kita terima. Jadi piutang ini kan tadi bertambah di debit sebesar 2.000. Lalu di soal nomor 9 ini akan dikredit. Kenapa? Karena piutangnya ini telah berkurang karena perusahaan telah menerima uang dari pelanggannya sebesar $600. Jadi nanti jurnalnya kas di debit karena bertambah, atau karena perusahaan menerima uang sebesar 600, lalu yang dikredit yaitu piutang karena piutang ini telah berkurang. Jadi kas dan piutang sebesar $600. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Pemilik mengambil uang perusahaan sebesar $1.300 untuk keperluan pribadi. Nah, kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi yang ketiga, yaitu kalau privé itu bertambah maka dia di debit. Jadi keperluan pribadi ini kan masuk ke privé. Jadi nanti privé di debit, dan yang dikredit ini adalah uang karena si pemilik ini mengambil uang dari perusahaan. Jadi privé debit dan kredit yaitu kas sebesar 1.300 gitu. Dan aku akan menyodorkan jurnal yang telah kita buat dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan ini dia. Nah, gimana, kita udah selesai membahas soal akuntansi dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan aku bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nomor 1 sampai nomor 5, yaitu di video aku yang sebelum ini. Dan yang kedua yaitu sekarang ini kita sudah selesai membahas nomor 6 sampai dengan 10. Dan untuk video yang selanjutnya aku berpikir ingin membuat suatu soal akuntansi latihan lagi, yaitu soal akuntansi latihan yang kedua. Di sana aku ingin membahas kembali mengenai soal akuntansi. Jadi kita lebih ke praktek lagi biar kita lebih mahir. Dan setelah itu aku ingin membuat suatu tutorial, membuat suatu laporan keuangan dari data kita yang soal latihan nomor 2 itu. Oke, itu dulu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bel, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.